Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa. Sebelum berlangsung di Jakarta pada Juni mendatang, ajang balap mobil listrik Formula E digelar Sabtu kemarin di Monaco. Monaco menjadi salah satu tuan rumah balap Formula E di musim ke-9 ini. Sirkuit Monaco terbentang sepanjang 3,34 km dengan 18 tikungan. Sirkuit ini merupakan jalan kota yang sehari-hari dilintasi oleh masyarakat umum dan selama balap berlangsung jalan ditutup sementara sebagai sirkuit balapan. Sehingga penonton bisa menikmati perhelatan Formula E tak hanya dari tribun saja. Ajang balap mobil listrik Formula E akan kembali digelar di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada 3 sampai 4 Juni 2023 mendatang. Dan untuk mengetahui keseruan balap mobil listrik Formula E yang digelar di Monaco, kita sudah terhubung dengan rekan kami TV One Anggia Ebony. Anggia, bagaimana jalannya balapan kemarin? Apa sudah bertemu nih dengan pembalap-pembalap favorit Formula E di sana? Anggia, silakan. Ya, halo selamat pagi waktu Indonesia, Faris, Indi dan pemirsa. Balap mobil Formula E di Monaco ini sudah selesai sore hari tadi, di mana kami juga tadi sudah lihat ada juara Nick Cassidy yang berhasil memenangkan Formula E di Monaco pada musim ke-9 ini. Nah, ini menarik tentunya karena Nick Cassidy ini sebelumnya juga pada balap lalu yang berlangsung di kota Berlin April 2023 ini juga menang. Jadi dia menang 2 kali berturut-turut di sepanjang musim ke-9 ini. Kemudian untuk juara 2 ada Mitch Evans yang merupakan juara pada Jakarta E-Prix 2022 lalu. Sementara di juara 3-nya ada Jack Dennis. Dan tadi kami juga sempat bertemu dengan mereka, top 3 di Monaco race kali ini. Di mana tadi kami juga sempat sedikit menyinggung rencana mereka untuk balapan selanjutnya yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 3 dan 4 Juni 2023 mendatang. Salah satu yang dibahas, aspek yang dibahas adalah soal cuaca. Kalau tadi di Monaco cuacanya begitu sejuk, jadi walaupun matahari cukup terik, tetapi ini cukup berangin, kemudian bahkan kalau buat saya bahkan cukup dingin. Nah, begitu jomplang situasinya dengan di Jakarta. Jadi suhu Jakarta yang panas nampaknya akan menjadi salah satu tantangan bagi para pembalap Formula E nanti. Nah, selain itu juga saya juga punya banyak cerita nih, Faris, ini dan pemirsa soal sirkuit Monaco yang begitu legendaris dan terkenal sebagai sirkuit di tengah kota. Jadi sirkuit sepanjang 3,34 km ini sebenarnya adalah jalan tengah kota, jalan raya yang sehari-harinya bisa dilintasi masyarakat umum. Jadi khusus di hari-hari balapan, contohnya di hari ini tanggal 6 Mei 2023, sirkuit ditutup sementara selama balapan berlangsung. Tapi kalau kami lihat sih ini tidak mengganggu arus lalu lintas karena memang Monaco juga wilayahnya tidak begitu besar, cenderung relatif kecil. Kemudian juga banyak warga yang mobilitas sehari-harinya ini cukup dengan berjalan kaki saja. Jadi tidak mengganggu aktivitas warga di sini. Kemudian hal menarik lainnya mengenai sirkuit Monaco, ini saya menyaksikan begitu indah pemandangannya karena bentang alamnya di satu sisi ada pemandangan pebukitan, kemudian di sisi lainnya juga langsung berbatasan dengan tepi laut. Di situ juga ada pelabuhan kecil dan di situ juga ada tribun penonton. Jadi tribunnya tersebar di cukup banyak titik dan bahkan tidak hanya tribun-tribun yang disediakan oleh penyelenggara saja, tapi untuk sirkuit Monaco ini, untuk balapan di Monaco, ternyata juga banyak spot yang cukup terkenal yang digunakan sebagai spot untuk menonton balapan. Misalnya
di hotel, kemudian restoran, atau kafe-kafe, dan bahkan apartemen warga. Jadi ketika mereka punya apartemen yang lokasinya strategis, dilintasi jalur sirkuit Formula E, kemudian mungkin di kamarnya ada balkon atau teras, itu bisa juga disewakan oleh warga sebagai spot untuk menonton Formula E. Nah, antusiasme warga juga tadi begitu besar kami lihat, begitu banyak warga yang datang untuk menonton, dan penontonnya ini juga berasal dari berbagai kalangan usia. Jadi mulai dari yang dewasa hingga anak kecil juga tadi banyak yang menonton. Nah, Faris, Indi, dan pemirsa, sebagai informasi, setelah Monaco, ini nantinya Jakarta kebagian giliran sebagai tuan rumah, tepatnya di tanggal 3 dan 4 Juni 2023 mendatang. Jadi ada dua balapan berturut-turut dalam 2 hari, karena kita tahu bahwa Formula E ini digelar dengan konsep 1 hari selesai. Jadi untuk sesi latihan bebas, kemudian sesi kualifikasi, dan balapannya itu sendiri ini diselesaikan dalam 1 hari. Jadi nanti di Jakarta akan ada 2 hari berturut-turut. Nah, tadi pun ketika menonton balap Formula E di Monaco ini, saya juga sempat bertemu dengan Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta 2023, Ananda Mikola. Tadi kami juga sempat berbincang sedikit mengenai persiapan, terus dilakukan persiapan ini karena sudah kurang dari 1 bulan balap mobil Formula E akan berlangsung di Jakarta. Kemudian juga ada pesan tadi yang disampaikan oleh Ananda Mikola selaku Ketua Panitia Pelaksana dari Formula E Jakarta 2023, yakni selain balapannya yang memang seru, dan bahkan juga sulit diprediksi untuk puncak-puncak klasmen di setiap balapan ataupun di setiap musimnya, ada pesan yang menarik yakni Formula E sebagai balapan mobil dengan konsep ramah lingkungan. Tadi kami juga merasakan bagaimana konsep ramah lingkungan ini diterapkan di berbagai aspek, bahkan tadi di media center tempat kami meliput juga, tadi seluruh makanan, minumannya ini semua dihidangkan ataupun dikemas dengan wadah yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan dan tentunya mudah untuk didaur ulang. Jadi tidak hanya keseruan balapannya saja, tetapi juga kita harus ingat ada kampanye yang diusung dari balap mobil ini, yakni mengenai ramah lingkungan. Sementara demikian, Faris Ramah dan Indi, lingkungan. kembali ke Anda.